Sialan kamu, Rizky. Ya Allah, aku harus pergi kemana ya Allah? Pondokan milik Bapak di perkebunan tuanya. Iya, nggak akan ada orang yang sadar kalau aku pergi ke sana. Nggak banyak yang tahu tempat terpencil di lereng gunung itu. Ya, benar, aku harus ke pondokan Bapak. Tapi, gimana caranya menuju ke sana? Ya Allah, berikanlah petunjukmu padaku ya Allah. Ya Allah, luka memar ini. Mereka pasti udah nyiksa ibu. Om Yuda dan Tante Vera pasti udah nyiksa ibu. Bu, ini semua pasti gara-gara Rizky, Bu. Maafkan Rizky, Bu. Rizky, kamu kenapa? Pak Ustaz, Pak tolong saya, Pak. Saya dijebak. Mereka berbohong, Pak. Saya dijebak, Pak. Dan ibu saya sakit. Sekarang saya dikejar-kejar polisi, Pak. Ya, Bapak tahu kamu anak baik. Tapi yang paling penting bagaimana caranya agar ibumu bisa mendapatkan tempat yang lebih baik dari sini demi untuk kesehatannya. Sekarang gini, Bapak ada uang sedikit. Tolong bawa ibumu ke tempat yang lebih baik ya. Nih, kamu terima ini. Pak, Ayo, terima. saya nggak bisa terima ini, Pak. Sudah terima aja. Ini demi kesehatan ibumu. Ayo, terima. Bawa dia ke tempat yang lebih baik dari sini ya. Ayo, kamu anak yang baik. Ayo cepat. Kesehatanmu itu lebih penting. Mari, mari. Aku melayan semua pujian, tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Oh, Tuhan, pasti Bapak nggak akan percaya. Kami berdua nggak mengira kalau ini bakal terjadi, Pak. Dia menculik Mbak Arimbi. Kasihan Mbak Arimbi, Pak. Hidupnya menderita gara-gara anak pungut itu. Nanti dulu. Rizky menculik Ibu Arimbi, ibunya sendiri. Gak masuk akal. Untuk apa? Anak itu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dengan menculik ibunya. Siapa yang tahu sih, Pak? Apa yang dipikirannya sekarang? Rizky sekarang berusaha menyingkirkan kami dengan memanfaatkan Arimbi. Bisa aja dia berusaha memeras kami, Pak. Memeras kami ratusan juta. Gak mungkin. Satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dari kondisi ini adalah Anda, Pak Yuda. Dan istri Anda. Oh, jadi Bapak menuduh kami berdua ada di belakang ini semua? Iya? Saya pikir Rizky datang ke tempat ini satu hal yang nggak masuk akal. Karena dia tahu dia membahayakan dirinya. Kecuali dia tahu Ibu Arimbi dalam bahaya. Jangan sembarangan kamu. Kamu cuma seorang pengacara keluarga. Kamu nggak bisa bicara seperti itu. Anda benar, Pak Yuda. Saya memang hanya pengacara keluarga, bukan pengacara Bapak. Saya pengacara almarhum Pak Bima.
Dan urusan saya adalah mengurus semua harta almarhum Pak Bima. Saya janji kepada kalian berdua, saya akan mencari tahu semua ini. Selamat malam. Dasar pengacara brengsek. Kurang ajar. Vera, kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Betul sayang. Ini semua salah aku. Kalau saja dari awal aku dengerin apa yang diomongin ibu, ini semua nggak akan terjadi. Ibu nggak akan menderita seperti ini dan bapak pasti masih ada di sini. Pak, Rizky kangen sama bapak. Bu, Rizky janji ibu nggak akan menderita lagi seperti ini. Rizky nggak akan biarin ibu seperti ini lagi. Rizky janji, Bu. Ibu! Ibu! Ya Allah, ibu udah belum tinggi. Ibu! Bu! Ibu! Bu! Aku harus bawa ibu ke rumah sakit. Tapi uang dari Pak Ustadz udah habis buat naik taksi. Ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Bu. Kalung ibu. Mungkin aku bisa jual kalung ini dan menggunakan uangnya untuk beli obat. Bu, ibu jangan khawatir. Rizky akan cari obat buat ibu. Kelihatannya saya pernah lihat kalung ini. Mas, kalau boleh saya tahu, siapa yang menjual kalung ini ya? Oh, ibu mau belinya? Ini barusan ada anak muda datang sini menjualnya. Ini pasti Rizky. Makasih ya, Mas. Ya. Sayang, pasti kamu nggak percaya dengan apa yang saya lihat tadi. Saya bertemu Rizky, tapi sayang, dia berusaha kabur. Rizky masih ada di kota ini sekarang. Iya, dia menjual kalung Arimbi. Itu artinya, dia butuh uang untuk pengobatan Arimbi. Kita berdua kan tahu, pengobatan itu sama sekali nggak murah. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Dengan situasi seperti ini, kondisi Rizky juga Arimbi, itu sangat menguntungkan kita, sayang. Menguntungkan kita? Maksud kamu? Sekarang Mas pikir, berapa lama Arimbi akan tahan tanpa perawatan dan pengobatan? Nggak lama kan?
si Rizky itu nggak akan cukup uang untuk biaya pengobatan Arimbi. Dan dengan membawa Arimbi pergi, sebenarnya dia melakukan pekerjaan kotor kita. Secara perlahan-lahan, si Rizky membunuh Arimbi tanpa disadarinya. Kamu benar, sayang. Rizky nggak akan mampu membeli obat-obatan untuk Arimbi secara terus-menerus. Karena obatnya mahal. Perlahan, Arimbi akan mati. Dan Rizky akan dituduh sebagai penyebabnya. Dan dia harus bertanggung jawab atas kematian itu. Sekali tepuk, dua lalat akan mati. Kamu betul, sayang. Gue harap kita gak kena masalah lagi gara-gara kemunculan Rizky. Nes, Rizky itu psycho. Sakit. Sakit jiwa, tau nggak? Dia ngebalas kita berdua lewat kita. Dia nyuruh kita ngebayar atas apa yang dia perbuat terhadap kita. Harusnya kita bisa pingsan, ke clubbing kek, nonton kek. Tapi lihat, kita berada di mana sekarang? Di dalam rumah sakit. Reza, gak ada yang nyuruh lo kesini kan? Iya, Nes. Emang nggak ada yang nyuruh gua kesini. Nes, gua kangen sama lo. Hanya tempat inilah yang bisa gua ketemu sama lo. Lo nggak ada waktu buat gua. Lo tuh terlalu solider, terlalu peduli. Hanya buat ngabisin waktu buat kita. Reza, dia tuh temen gue. Dan gue tuh gak tahu kenapa, mungkin ini gila ya. Tapi gue ngerasa Gita udah nyelamatin gue dari Rizky. Kalau Gita gak menemukan rahasia Rizky dan gak mengetahui siapa Rizky sebenarnya, mungkin gue yang jadi korban. Rahasia? Rahasia apa, Nes? Gue sih gak tahu rahasianya apa. Tapi yang pasti, pada saat Gita mengetahui itu dia kaget banget. Dan kayaknya sih rahasia penting banget buat Rizky. Soalnya dia melakukan segala cara supaya Gita tidak membocorkan rahasia itu. Ya kan? Pasti dia libat. Dia ada di sini. Rizky ada di sini. Rizky ada di sini. Gak ada yang penjahat. Gak ada yang penjahat. Kita yang penjahat. Rizky penjahat. Gak ada Rizky. Suster. Suster, tolong. Gita, ya Allah, dia ketakutan banget lihat aku. Kalau gini, gimana aku bisa ngeyakinin dia kalau aku nggak salah? Gita tuh kasihan banget ya, Res. Dia pasti takut banget sama Rizky. Sampai-sampai dia merasa dihantui sama bayangannya. Mungkin aja, Nes. Rahasia yang diketahui Gita membuat kita tambah takut sama si Rizky. Pasti ada sesuatu tentang Rizky yang sebenarnya di dalam dokumen rahasia yang ditemukan Gita. Gue berharap gue bisa menemukan cepat dokumen-dokumen itu dan segera mencebloskan si Rizky ke dalam penjara selamanya. Biar dia nggak ganggu kehidupan kita berdua lagi. Kasihan Rizky. Belum beres masalah yang satu, udah datang masalah yang lain. Seandainya saya bisa bertemu dan berbicara dengan kamu, Rizky. Temanku Bima, saya tahu kamu sudah merawat Rizky dengan sangat baik. Dan saya tahu Rizky tidak mungkin menyakiti orang seperti ini. Gak mungkin. Yuda dan Vera, ini pasti rencana mereka. Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan Yuda ya? Dia sudah menipuku untuk mendapatkan perusahaan ini. Saya sudah dijebak. Dan saya sudah mengecewakan Bima dan keluarganya.
Semua harta benda yang masih di rumah itu masih atas nama Pak Bima dan Ibu Arimbi. Artinya saya bisa melindungi kekayaan itu dengan cara mengambil alih sementara. Yuda Vera, Anda tidak akan mendapatkan sedikit pun harta dari Pak Bima. Pak pengacara, ngapain Anda kemari? Kami sudah tidak ada urusan dengan Anda. Sayangnya saya masih punya urusan dengan Anda, Pak Yuda. Anda mau menyita semua harta benda kami? Hah, itu nggak bisa dilakukan, pengacara. Nggak bisa. Tentu saja bisa. Secara hukum saya bisa menyita semua harta yang ada di rumah ini. Lagi pula, semuanya sudah jelas kan? Anda tidak bisa melakukannya. Well, lihat saja. Saya akan mengambil semuanya, Bu Vera. Saya akan mengambil semua mobil, tanah, dan semua barang yang ada di rumah ini. Orang-orang saya sekarang menuju kemari untuk mengambil semuanya. Oh ya, Anda punya waktu 2 hari untuk pergi dari rumah ini. Brengsek. Kita harus melakukan sesuatu kepada pengacara itu, sayang. Dia nggak bisa ngambil semuanya dari kita. Ya, kita harus bertindak. Kita harus melakukan sesuatu terhadap pengacara itu. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Kita harus lakukan sesuatu. Pengacara itu sudah merusak semua rencana kita, sayang. Sekarang, kita harus cari Rizky dan Arimbi. Singkirkan Arimbi. Dan salahkan Rizky sebagai pembunuhnya. Kita harus menemukan mereka sekarang, sayang. Iya, Vera. Aku akan mengirim anak buahku untuk membuntuti kemana si Rizky dan Arimbi pergi. Mereka harus ditemukan. Rizky udah beli obatnya, tapi mungkin cuma cukup untuk beberapa hari. Dan Rizky udah nggak ada duit lagi. Semua orang nggak ada yang lagi percaya sama Rizky, Bu. Apa yang harus Rizky lakukan? Ya Allah, berikan hamba-Mu petunjuk, ya Allah. Pengacara itu. Mudah-mudahan pengacara itu mau percaya sama saya. Bu, Rizky pergi dulu ya. Ibu baik-baik di sini ya, Bu. Rizky, Bapak senang sekali ketemu dengan kamu lagi. Pak, tolong saya, Pak. Om Yuda dan Tante Vera sudah membohongi saya. Mereka ingin merebut harta Bapak saya. Saya tahu, Ki. Kamu tenanglah. Saya sudah tahu semuanya. Bagus kalau gitu. Apa Bapak bisa membantu saya agar saya lepas dari semua tuduhan ini, Pak? Satu-satunya harapan saya gantungan sama Bapak. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi, Pak. Saya akan bantu kamu, Ki. Tapi saat ini kita nggak punya bukti. Lebih parah lagi, semua bukti menunjuk bahwa kamu itu bersalah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Pak? Saya nggak mungkin sembunyi selamanya. Dan ibu sakit keras. Rizky, satu-satunya cara adalah dengan meyakinkan si korban. Karena dia yang dapat membersihkan nama kamu. Tapi sepertinya itu terlalu sulit, Pak. Baru sebentar kita bertemu saya, dia sudah panik dan histeris berteriak-teriak. Pasti ada cara lain. Bagaimana kalau kamu bicara dengan orang yang dekat dengan kita? Temannya misalnya?
Saya yakin mereka dapat menolong kita. Mungkin jika suatu saat saya bisa bicara sama Nesa, dia bisa membantu saya untuk meyakinkan kita. Kamu yakinkan teman-temannya. Sementara kamu bicara untuk meyakinkan dengan teman-temannya, saya akan cari cara lain supaya saya bisa membantu kamu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata Rizky masih hidup. Dia sekarang sedang berada dengan pengacara itu. Dan sekarang mereka sedang menuju suatu tempat. Brengsek! Pengacara sialan itu mau bantu Rizky, Mas. Saya nggak punya ide untuk menyingkirkannya. Begini aja, kamu suruh anak buah kamu mengambil foto pengacara itu bersama Rizky. Jadi dalam persidangan nanti, kalau kita punya foto itu, dia pasti akan kalah. Kamu harus pergi dari sini. Sebaiknya kamu tinggal tempat saya saja. Ayo. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Ada sedikit perubahan rencana, Rizky. Perubahan apa, Pak? Saya akan membawa kamu ke hotel. Tetaplah di sana sampai saya temukan tempat yang aman. Oke? Ini. Foto ini sebagai bukti. Dan sudah saya serahkan di pengadilan. Anda kalah. Dengar Bapak pengacara, menyembunyikan dan menolong buronan itu adalah pelanggaran berat. Anda kan lebih tahu. Sekarang, kalau Anda tahu akibatnya, tolong saya mohon menyingkirlah dari kami. Dan tidak ada lagi yang menghalangi untuk mengambil semua kekayaan Bima. Tidak lama lagi, Arimbi akan mati. Dan Rizky yang akan menanggung semuanya. Bapak paham? Mungkin suatu saat kalian berdua akan bergabung dalam penjara. Itu pun kalau Rizky dalam perjalanan dia tidak mati. Ini tidak mungkin terjadi. Suami istri itu sangat licik. Mereka akan lakukan segala cara untuk mendapatkan keinginan mereka. Pasti dia libat. Pak, Rizky, dengar. Kamu harus sesegera mungkin meninggalkan kota ini. Om Yuda sedang mencari kamu. Dan saya sangat yakin dia akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan kamu dan ibu kamu. tapi kenapa mendadak sekali, Pak? Ada apa, Pak? Mereka sudah menjebak kita, Rizky. Secara hukum, saya akan dikenai sanksi yang sangat berat karena telah menolong kamu. Sekarang saya sudah tidak bisa membantu kamu lagi, Rizky. Untuk sementara kamu harus berjuang sendiri ya. Ini ada beberapa juta. Kamu pergunakan baik-baik ini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Pergunakan ini untuk merawat ibumu juga. Ya. Oh, ya. Bawa mobil saya. Ayo, sana sekarang pergi. Tapi gimana sama Bapak? Bapak kan... Jangan khawatirkan saya. Jika kamu sudah bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, secara otomatis kamu sudah membersihkan saya dari tuduhan itu. Ayo, sekarang pergi sana. Terima kasih banyak, Pak. Saya nggak tahu gimana cara ngebalas semua kebaikan Bapak. Sekarang mungkin cuma Pak Imran dan Yasmin yang bisa menolongku. Hehehe, mau kemana kamu? Bu, Yasmin harus pergi sekarang, Bu. Penting banget, Bu. Nanti kalau misalnya ada tamu datang gimana? Ya udah bentar aja, Bu. Please, Bu. Aku nanti balik lagi, oke? Ngapain sih tuh anak buru-buru banget?
Bersyukur kakak masih baik-baik aja. Aku khawatir banget sama kakak. Aku senang banget kakak balik lagi ke sini. Aku kangen banget, Kak. Yasmin, dengerin kakak ya. Kakak butuh banget bantuan kamu sekarang. Kakak lagi dicari polisi sekarang. Nggak yang kayak kamu bayangin. Kakak nggak bersalah. Kakak dijebak. Aku tahu kok kakak nggak bersalah. Aku sama ayah juga percaya kok. Makasih kamu udah percaya sama kakak. Sekarang kakak benar-benar butuh pertolongan kamu. Mungkin kakak butuh kamar untuk ibu kakak yang sedang sakit parah. Sediain kamar ya, Kak. Di belakang penginapan kita ada kamar kosong. Yasmin cek dulu ya. Nanti Yasmin balik lagi 15 menit lagi, oke? Nah, makasih banget. Ayah, kesini ayah. Ada apa Yasmin? Ayah kan lagi sibuk. Ayah nggak ada waktu buat main-main. Ayah, ini bukan main-main ayah. Ini penting banget ya, penting banget. Ayo ayah kita lihat kesini. Kita lihat yuk. Pak Imran, Pak, percaya sama saya, Pak. Saya bukan orang seperti itu. Saya bukan penjahat, Pak. Percaya sama saya, Pak. Sebenarnya saya juga nggak berpikir kalau kamu itu penjahat. Sejak pertama saya melihat kamu, saya bisa merasakan ada sesuatu keistimewaan dari kamu. Saya yakin Allah mungkin punya rencana kenapa waktu itu kamu selamat dari kecelakaan dan sekarang kamu ada di sini. Ibumu. Dia sedang sakit parah, Pak. Itu kenapa saya sangat butuh bantuan Bapak. Saya sudah nggak tahu harus kemana lagi. Satu-satunya tujuan saya hanya penginapan ini. Rizky, saya akan melakukan apapun saja untuk menolong kamu. Tapi masalahnya di istri saya. Dia itu berpikir kalau kamu itu penjahat. Dan akan sangat sulit meyakinkan kalau kamu itu bukan penjahat, Rizky. Yang saya khawatirkan, dia akan menyerahkan kamu ke polisi. Kamu? Dasar penjahat! Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi! Cepat pergi dari sini! Saya lapor polisi sekarang. Tunggu lagi. Wati, tunggu dulu Wati. Mas ini apa-apaan sih? Sini! Masa Mas mau bantuin penjahat? Tunggu dulu Wati, tunggu dulu. Saya percaya sama anak itu. Anak itu tidak bersalah. Percaya sama saya. Gak bisa, Mas. Aku gak bisa percaya dia. Dia itu seorang pembunuh dan pemerkosa. Dan saya tidak akan membiarkan dia berkeliaran di hotel kita ini. Wati, tenang dulu. Tenang dulu. Sekarang, beri kesempatan sama anak itu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimana jika saya membayar untuk tinggal di sini? Saya bayar 5 juta. Gimana? Saya akan beri 5 juta untuk ibu, dan ibu izinkan saya untuk tinggal di sini sementara. Gimana? Kelihatannya dia serius. Bukannya selama ini kamu selalu bilang kalau kita lagi butuh uang? Gimana? Bayangkan, 500.000 setiap hari selama dia ada di sini. Gimana? Baiklah. Tapi awas ya, jangan kamu coba-coba mempermainkan saya. Jika kamu melanggar dan tidak membayarnya, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kamu ke polisi. Mengerti kamu? Pak Imran, tadi kenapa Bapak bilang saya mau bayar 500.000 per hari? Perasaan tadi saya bilang 5 juta sekaligus.
Kalau misalnya saya bayar 500.000 per hari terus saya masih di sini dan uangnya udah habis, gimana Pak? Kamu tenang aja. Saya sengaja berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Saya tahu persis tabiat istri saya. Setelah uang 5 juta itu kamu bayar, nggak ada jaminan kalau dia bisa menjaga rahasia kamu. Rizky, kamu punya waktu 10 hari. Ingat, kamu jangan buang-buang waktu. Kamu ingat kan tadi ancaman istri saya? Kalau kamu tidak tepati itu, dia akan lapor polisi. Kamu pergunakan sebaik-baiknya waktu itu. Iya Pak, saya ngerti. Ingat, 10 hari itu waktu yang singkat. Jadi kamu jangan buang-buang waktu lagi. Mulai besok, sudah kamu harus lakukan. Ya? Pasti dia libat. Rizky pergi dulu ya. Rizky janji Rizky nggak akan lama. Rizky pasti segera kembali lagi. Rizky, kamu nggak usah khawatir. Kami nanti akan menjaga ibumu. Yasmin, kamu mau kemana? Aku mau ikut kakak. Aku harus bantu kakak, Kak. Oh, enggak. Jangan Yasmin. Mendingan kamu di sini deh. Ini berbahaya banget Yasmin. Tapi Kak, kakak nggak bisa sendiri. Kakak pasti butuh orang di samping kakak. Kak, kakak masih buronan polisi. Jadi kakak nggak bebas kesana kemari. Aku pasti bisa bantuin kakak. Kakak percaya deh. Aku janji nggak bakal nyusahin kakak. Ya, boleh ya. Penginapan juga lagi sepi kok. Ya boleh ya, please. Rizky, saya sengaja menyuruh Yasmin untuk menemanimu. Ya, karena kondisi kamu yang belum pulih benar. Saya takut kamu ada apa-apa di jalan. Siapa tahu Yasmin bisa membantu kamu nanti. Ya? Nesa. Dia cewek kakak ya? Oh, bukan. Dia cuma teman aja. Bukannya dia pernah nginep di penginapan kita, bukan? Ya, memang dia yang ingin kakak yakinkan. Yasmin, kamu tunggu di mobil ya. Nanti kalau ada orang datang, kamu klakson biar kakak tahu. Oke? Hati-hati ya, Kak. Gue kesini mau ngomong sama lo, Nes. Kasih gue kesempatan untuk jelasin semuanya, Nes. Lo pergi dari gue. Lo pergi dari gue. Nesa, please, Nes. Kasih gue kesempatan, Nes. Gue gak mau lo pergi dari gue. Lo jahat, Ki. Lo jahat, penyakitin banyak orang tahu. Nesa, dengerin gue dulu. Gak. Kasih gue waktu beberapa menit. Dan setelah itu, lo mau ngelakuin apapun. Terserah lo. Lo mau tusuk. Lo mau serahin gue ke polisi. Terserah. Asal kasih gue waktu 1 menit buat jelasin semuanya, Nes. Please. Dan setelah itu, gue akan pergi dari kehidupan lo selamanya, Nes. Selamanya. Nes, bukan gue yang lakuin semua hal mengerikan ini, Nes. Mereka menuduh gue, Om Yuda dan Tante Vera menjebak gue, Nes. Mereka dalang dibalik semua ini. Gue nggak pernah coba untuk ngebunuh nyokap gue. Dan gue nggak pernah nyuruh orang untuk perkosa kita. Gue nggak pernah, Nes. Demi Allah, gue nggak akan tega untuk ngelakuin itu semua. Demi Allah. Dan lo kenal gue, Nes. Lo tahu siapa gue. Apa lo pikir gue tega ngelakuin itu semua? Kenapa gue mesti percaya sama lo, Ki? Kenapa? Apa? Jawab! Jawab!
Karena Karena apa? Karena apa? Hah? Lu pengen ngomong apa lagi sih? Gue tanya lo apa, lu jawabnya apa? Lu bikin bingung gue. Lu gak usah bohong lagi sama gue ya. Lu gak usah bohong lagi sama gue. karena Gita udah nemuin dokumen bokap gue. Dan di sana ada semua rahasia tentang gue. Dan lo akan tahu kenapa gue nggak bisa ngelukain lo atau siapapun. Dan gue harus selalu menjaga lo, Nes. Gue harus. Gue gak percaya sama lo. Apa? Kenapa lo ngomong kayak gini? Alasan apa supaya gue percaya sama lo? Hah? Karena gue Gatot Kaca. Rizky Gatot Kaca. Gue harus cari dokumen itu. Penjahat itu pernah mencari dokumen itu di rumah Gita. Gue yakin pasti dokumen itu masih di sana. Gue harus cari. Pasti dia libat. Nggak ada di sini. Ini pasti salah satu permainan Rizky lagi deh. Apa buku harian itu masih ada? Atau jangan-jangan Rizky bohongin gue lagi? Ya Tuhan, Rizky itu Gatot Kaca. Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah